Selamat pagi semuanya. Nama saya Fensyila Yoksana dari Universitas Sabar Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisa saya. Menurut saya, eh, ga- gambaran mengenai diagram konteks di VD level 0, di VD level 1 dari suatu sistem perpustakaan. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya bertujuan untuk menerangkan tugas satu dan UTS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Seperti yang di layar, berikut deskripsi sistem pinjam buku di suatu perpustakaan. Pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat jika belum terdaftar, jadi membuat kartu anggota. Proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman dan kartu anggota perpustakaan ke petugas administrasi perpustakaan. Petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada, buku akan dicatat pada catatan pinjam buku. Kemudian dibuktikan bukti peminjaman buku untuk peminjaman. Kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti pinjaman diterima peminjaman. Sistem ini harus menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Langkah-langkahnya, pertama kita akan membuat identifikasi entitas-entitasnya pada sistem perpustakaan ini. Lalu kita akan membuatkan requirement fungsional, terus ada data yang perlu disimpan, lalu membuat diagram konteks yang mengacu nomor 1 dan nomor 2. Dalam konteks sesuai sama entitas sama requirement-nya, terus menggambar di level 0 dan level 1 sesuai nomor 2, sesuai dengan requirement. Menurut saya ya, tujuan dari ini tuh untuk membuat suatu sistem. Jadi kita bikin suatu sistem agar tidak berantakan, amat terstruktur. Kita membutuhkan semua sistem ini nih. Sesuai langkah-langkahnya, gambarannya apa aja. Jadi kita terstruktur, terplanning sama lebih rapih. Nah, langkah pertama kan identifikasi entitas-entitas. Entitasnya ada anggota, bagian pengadaan, sama pimpinan. Nah, requirement-nya. Pertama, kita melakukan pendaftaran nih. Yang keduanya ada rekam data buku. Ketiga, cari dan tampilkan status buku. Keempat, peminjaman. Kelima, pelaporan. Ini ngaruh di DVD level 1. Nih, proses-prosesnya nanti. Agar lebih rapi dan terstruktur. Pada pendaftaran ada cari data anggota, rekam data anggota, cetak kartu anggota. Saat peminjaman, ada rekam pinjaman, ada cetak buku pinjaman sama update buku. Saat pelaporannya, cetak daftar pengeluaran buku, cetak laporan peminjaman. Lalu yang ketiga, oh ini misalnya data yang perlu disimpan nanti, ada data anggota, data buku, sama data peminjaman. Nah, selanjutnya ini diagram konteksnya. Diagram konteks sesuai dengan kasus ini, dari sini nih. Pertama kan anggota nih, dia punya ID anggota yang masuk ke sistem. Terus dia punya buku, ada kode buku pinjamannya nih yang masuk sistem, sama info status bukunya. Di bagian pengadaan ada ID buku. Nah, dari saat udah masuk anggotanya bukunya, nah daftar pengeluaran bukunya masuk ke bagian pengadaan, dia mau pakai ID bukunya, lalu eh, ada bukti pinjam untuk anggota sama ada kartu anggota. Di sistem juga melaporkan, bukan penjualan seharusnya, peminjaman ke pimpinan. Nah, ini gambar DVD yang level 0 dari anggota, ada ID anggota untuk pendaftaran. Nah, nanti habis pendaftaran dapat anggotanya dapat kartu anggota. Lalu eh, mereka dia melakukan peminjam.
Step pemilihan ada bagian pengadaan nih, yang ngerekam data buku, dia ngecari tampilan buku, lalu baru bisa ke peminjaman, proses peminjaman untuk anggota. Baru nanti ada proses peminjaman, dilaporkan ke pimpinan. Dari proses nomor 3 ini, status buku, dia juga ke bagian buku untuk ke peminjaman. Anggota juga memberikan kode buku ke status buku ini. Lalu ada DVD proses level 1. Ini yang tadi, yang daftar nomor 1. Dari ada ID anggota, dia cari data anggotanya. Data anggotanya dia rekam data anggota, baru cetak kartu anggota, baru menjadi kartu anggota. Terus DVD proses level 4. Dan ini tentang rekam peminjaman bukunya. Data buku yang ada, rekam peminjaman, di peminjaman, dicetak buku peminjaman, sama diupdate bukti peminjaman, baru ambil bukunya, dari cetak bukti peminjaman, dari buku, terus rekam peminjaman. Oke. Terus anggota baru bisa minjaman direkam. Nah, proses kelima ini tentang laporan peminjaman. Saat peminjaman, cetak laporan buku, kode bukunya buat dicetak laporan juga, sama cetak daftar pengeluaran. Jadi ada daftar pengeluaran sama laporan peminjaman. Ini gambar diagram IR. Dia kayak sis- eh, sistem atau kayak di PHP admin gitu tuh. Nah, jadi anggota ini terdiri dari kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, sama tanggal daftarnya. Mereka melakukan peminjaman. Di peminjaman harus ada nomor pinjam, tanggal kembali. Dari peminjaman terdiri dari buku-bukunya nih, apa yang dipinjam. Kode buku, judul, penerbit, perkara, stok. Ini kamus datanya. Jadi di data store anggota ada kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar. Terus data store di buku ada kode buku, judul, penerbit, pengarang, stok. Data store pinjaman, nomor pinjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, kode anggota, kode buku. Ini aliran datanya. Di ID anggotanya itu dari nomor anggota, tanggal lahir, nomor identitas. Kartu anggota, kode anggota, nama anggota, tambah tanggal lahir, tambah tanggal daftar masih berlaku. Info status bukunya, kode buku, judul, dan pinjaman. Kalau nggak ada berarti nggak diisi. Kode buku pinjaman, kode buku, judul, pengarang. Bukti pinjaman, nomor bukti, kode anggota, nama anggota, tanggal pinjam, kode buku, judul, pengarang, penerbit. Oh, ini sesuai kode buku pinjaman ini. Yang tadi, terus masukin tanggal yang harus kembali sama nama petugas. Daftar pengeluaran buku, periode, nama, kode buku, judul, pengarang, tanggal pinjaman. Ini sama kayak ini info. Oh, bukan. Ini campuran. Kode buku, judul, pengarang, tanggal. Ini sama tanggal pinjamnya. Terus laporan peminjaman, periode laporan, nomor pinjam, kode buku, judul, tanggal pinjam, tanggal kembali. Yang ini. Ini ditambah ini tanggal kembali. Nama-nama petugas. Keterangan kamus data, kode anggota 10 karakter 10. Oh, terdiri dari 10 karakter. Nama anggota 1 sampai 25 karakter. Tanggal lahir, date, month, years. Tanggal daftar, tanggal daftar sama kayak tanggal lahir. Stok 1 sampai 9 numeriknya. Karakternya A sampai Z, A besar, A kecil, 0 sampai 9. Tanda stas. Numeriknya 0 sampai 9.
Ini spesifikasi prosesnya ada 5. Nama prosesnya 2.0, rekam data buku. Pertama, input ID buku dan tabel buku. Outputnya tabel buku. Deskripsinya, begin, open tabel buku, input ID buku, validasi. Kalau nggak aku validasi, tampilkan pesan, atau enggak rekam data tabel. Proses 4.1, rekam peminjaman. Pertama, input kode buku pinjaman, tabel buku, tabel anggota. Outputnya nanti tabel peminjaman, deskripsi, begin, open tabel buku anggota peminjaman, input kode buku pinjaman, validasi ke tabel buku dan anggota. Jika nggak ada, tampilkan pesan, atau else rekam ke tabel pinjaman. Terus nama proses 5.1, cetak laporan peminjaman, inputnya kode buku pinjaman, tabel buku, tabel anggota. Outputnya laporan peminjaman. Begin, open tabel buku anggota peminjaman, input periode laporan, saldo pinjaman, while not IOF, peminjaman due, baca record pinjaman, search ke tabel buku, simpan ke tabel temporer, tampilkan atau cetak laporan. Proses keempat, 4.3, update buku. Nah, di input itu tabel peminjaman, tabel buku. Outputnya tabel buku. Begin, open tabel buku peminjaman, get kode buku dari peminjaman, search ke tabel barang, hitung stok. Stok dikurang jumlah pinjam, rekam dan update stok. Close semua tabel. Lalu proses 1.1, cari data anggota, input ID anggota, tabel anggota, outputnya hasil pencari. Begin, open tabel anggota, input ID anggota, while not IOF anggota, if ID anggota ada sama dengan di ID tabel anggota, tampilkan data anggota. Jika data tidak ada. Jika yang lain data berarti tidak ada. Oke, sekian dari saya. Hasil analisa untuk tugas dan UTS terkait perangkat lunak. Mohon maaf jika ada salah bicara atau mungkin kurang tepat. Terima kasih.